Hai, nama saya Bezalel Hutasoid, NPM 5141244, kelas 2IA23, email bezalel_hutasoid@gmail.com. Oke, sebentar lagi saya akan presentasikan tentang arsitektur web dan aplikasi utamanya. Mungkin bagi pemirsa, bagi yang view mungkin udah agak sedikit uh, familiar dengan pelajaran tentang ini gitu. Ya mungkin saya bisa membantu atau menolong teman-teman semua dalam belajar. Oke, kita akan mulai slide-nya. Oke, arsitektur web dan aplikasi utamanya. Di depan ada tampilan yang membuat. Oke, next. Oke, pengertian arsitektur web. Pengertian arsitektur web itu yaitu suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis, dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, kegunaan, desain interaksi, informasi, dan desain arsitektur web. Untuk optimasi mesin pencari yang efektif, itu perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana sebuah situs web terkait dengan World Wide Web atau biasanya disingkat www. Eh, Sejak web perencanaan isi, desain dan manajemen datang dalam lingkup mode desain. Fitur yang tradisional, tujuan komunitas, keteguhan dan kesenangan dapat memandu arsitektur situs. Contohnya arsitektur fisik dan disiplin desainnya lainnya. Website arsitektur akan datang dalam ruang lingkup estetika dan teori kritis, dan kecenderungan ini bisa mempercepat munculnya web semantik atau web 2.0. Antara kedua itu menekankan aspek struktur informasi. Banyak-banyak hal tentang itu yang harus kita pelajari juga. Web 2.0 itu melibatkan user generate content, mengarah perhatian arsitek website untuk aspek-aspek struktur informasi. Oke, next ke slide selanjutnya. Di sini ada gambar, di sini ada picture mengenai arsitektur aplikasi web umum gitu. Kita lihat ada personal komputer, uh, ada kliennya, itu ada dua klien di samping kiri, dan di samping kanan ada server yang mengakses arsitektur globalnya gitu kan, terhadap juga ada internet di situ. Ya, website arsitektur itu memiliki potensi untuk menjadi disiplin intelektual mengatur konten website eh, dengan cara kontras, itu bagian-bagian grafis dan teknis dari merancang dan menerbitkan sebuah situs web, yaitu yang tadi ada arsitektur global ya, yang mengakses dari klien atau server mengakses sebuah internet. Perbedaan tersebut dibandingkan dengan antara tugas mengedit sebuah koran atau majalah dan desain grafis dan percetakan. Tapi hubungan antara editorial dan kegiatan produksi ada lebih dekat untuk publikasinya daripada untuk penerbitannya. Eh, ada tiga standar utama untuk penerapan web service. Standar itu mendukung pertukaran
XML. Tiga standar itu saya bisa jelaskan di slide selanjutnya, yaitu coba ke next. Oke, ada tiga standar utama untuk penerapan web service, yaitu ada pertama SOAP, yang kedua ada WSDL, dan yang ketiga ada UDDI. Yang pertama kita ke SOAP. SOAP itu Simple Object Access Protocol. Ini mendukung proses pengkodean data atau biasanya XML dan data transfernya melalui HTTP, atau mungkin teman-teman udah pada tahu itu Hypertext Transfer Language. SOAP dalam konteks web service, SOAP adalah sebuah bahasa versi bebas dari protokol RPC atau Remote Procedure Call yang berguna untuk proses transaksi melalui HTTP standar. SOAP membuat klien web service bisa memilih beberapa parameter itu mengenai permintaannya dan memberikan kepada yang menyediakan. Ketika si penyedia menanggapi permintaan tersebut, maka terjadilah web service. Oke, yang kedua kita lanjut next. Ada WSDL, yaitu Web Service Description Language. Itu ada berarti bahasa berbasis XML yang memungkinkan berbagai dokumen yang dibuat dalam aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi. That's right. Bahasa berbasis XML ini menjelaskan fungsi-fungsi dalam web service-nya. WSDL ini menyediakan cara untuk memanfaatkan kapabilitas web service dan bisa juga memberitahu mesin bagaimana memformat atau menerjemahkan permintaan yang diterima agar si proses web service-nya itu bisa jalan. Ya. Oke, lanjut ke UDDI. Itu singkatan dari Universal Description, Discovery, and Integration. Ini semacam direktori global untuk mengelola web service. Fungsinya mirip dengan Yellow Pages kalau tahu untuk versi web service. UDDI ini berisi informasi tentang penawaran atau layanan apa yang ditawarkan perusahaan dengan detailnya teknis bagaimana cara mengaksesnya. Biasanya itu seperti itu sih. Informasi tadi itu ditulis dalam bentuk file-file WSDL yang tadi seperti di atas itu Web Service Description Language itu. Oke, lanjut ke next. Oke, next ada gambar, ada sebuah image tentang arsitektur aplikasi web sekarang. Ini tren sekarang arsitekturnya kita bisa lihat seperti di gambar. Ada JavaScript yang berwarna hijau, ada HTML page yang warna kuning, ada yang biru itu namanya server side scripting engine, dan ada tabung itu yang mengarah ke database atau file systemnya. Oke, saya akan coba jelaskan. Aplikasi web jadi populer itu karena kemudahan tersedia aplikasi klien untuk kemampuan mengaksesnya.
kemampuan untuk memperbarui dan memelihara aplikasi web tanpa harus mendistribusikan dan menginstalasi perangkat lunak pada kemungkinan ya ribuan komputer klien merupakan alasan kunci popularitasnya. Aplikasi web yang umum misalnya itu webmail, toko retail daring, lelang daring, wiki, papan diskusi, weblog, dan banyak-banyak hal yang sangat banyak aplikasi web zaman sekarang. JavaScript, saya boleh jelaskan, JavaScript itu terdapat dynamic page building, itu terdapat dua, ada control dan business logic, itu mengarah ke dynamic page building, itu akan diproses dan mengarah ke HTML page, dan kembali lagi ke control business logic. Sama dengan server side scripting engine yang merupakan semuanya berasal dari database, terus uh, mengarah ke security manager, ke control and business logic, ke dynamic page building akan diproses lagi di HTML page, dan proses lagi saling berbalik ke template loader, dan maka akan tercipta file system, sehingga itu arsitektur webnya dari database yang begitu banyak, terjadi file system yang semakin menyempit semakin bagus dan semakin lebih baik untuk orang untuk uh, yang menikmati layanan itu semakin mudah untuk mengerti atas aplikasi webnya. Oke, lanjut. Oke, ada gambar juga, ada komponen web detail. Ini ada dua bagian antara client dan server. Coba di client kita lihat ada HTTP request, ada clear text or SSL, itu dari web client untuk saling timbal balik antara web client dengan web service, web server, oh maaf, web server. Ini hal yang saling berhubungan, saling timbal balik, saling membutuhkan. Server berfungsi juga karena web web client juga berfungsi sangat tergantung dengan servernya. It's so different. Oke, web client itu terdapat uh, HTTP request untuk mengakses sesi server tersebut. Hal yang pertama yang dia tujukan adalah HTTP. Banyak-banyak hal, ada SSL, ada JavaScript, ada VBScript, dan another. Dari web server tersebut juga bisa dikelola web aplikasinya. Itu banyak hal yang harus dikelola juga di database. DB itu ada gambar ini, DB ini yang kedua ini database-nya. Nah, biasanya itu menggunakan SQL database. Oke, di web server ada Apache, ada Netscape, itu biasanya merupakan sistem bahasa pemrograman yang dipakai. Plugin untuk web aplikasi ada Perl, ada C++, ada C, dan ada banyak sekali yang digunakan. Oke, database connection Adobe dan another, koneksinya banyak sekali juga dalam mengakses database ke web aplikasi. So intinya gini, dalam arsitektur web itu banyak hubungan antara jaringan antara klien dengan server, saling ketergantungan. Si klien juga membutuhkan web server, si web server juga membutuhkan klien dalam memberikan tugasnya, sehingga uh, tanpa kita sadari bahwa kita juga mengakses banyak data dari server gitu, komponen detailnya aplikasi web sekarang. Oke, terima kasih. uh, itulah arsitektur web dan aplikasi utamanya. Buat perhatiannya, buat viewers yang menonton video ini, saya harap bisa membantu atau menolong
slide ini saya presentasi kepada Gana atas, mohon maaf atas tidak kenyamanan atau kesalahannya. Mohon kritik saran bisa di komen eh, di page atau ntar di YouTube atau di media sosial lainnya. Thank you so much. Thank you for your attention.